Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wad dunya wal akhirah, li qada'i duyunina, li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ahan, li sihhati ajsadina wa qulubina, li shfa' amradina zahiran batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad wal asqam, wa li manafi'ina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad kana, dan demi sungguh ada, Abu Yazid, siapa Syekh Abu Yazid Al-Bistami, yabhathu, ialah membahas, itu Abu Yazid, fi safari, di dalam perjalanan, kathiran, dengan banyak, hatta yajidah, hingga mendapatkan itu Syekh Abu Yazid insanan, terhadap manusia, yakunu, yang ada itu insan, khadira waqtihi, ialah Nabi hadir pada waktunya. Far'a syaikhan, maka menyaksikan itu Abu Yazid syaikhan kepada seorang syekh, dha jasadin, yang memiliki jasad, karena seakan-akan itu syekh al-hilal, ialah tanggal muda, wa anasa, dan menghibur, fihi, pada itu syekh, abhatur rijal, apa kemegahan para lelaki rohani, wa maqamuhum, dan kedudukan mereka. Syekh Abu Yazid Bustami adalah contoh, adalah teladan pencarian orang-orang suci. Kemanapun beliau berangkat, yang menjadi tujuan utama adalah berjumpa dengan orang suci. Untuk apa berjumpa dengan orang suci? Untuk mendapatkan barokahnya. Karena barokah orang suci itu nyata. Siapa orang suci itu? Orang suci adalah setiap orang yang sudah tidak memiliki hasrat apapun kepada selain Allah Ta'ala. Adalah orang yang keinginannya sudah tumpul kepada segala sesuatu yang lain. Orang suci, ya. Nah, biasanya orang suci semacam itu memiliki getaran yang bisa dirasakan oleh siapapun yang datang kepadanya untuk mendapatkan berkah. Jadi beliau senantiasa membahas, maksudnya adalah bahwa di dalam hati beliau itu sangat kuat keinginan untuk menempa berkah kepada orang-orang suci itu. Jadi kita berada di mana saja, sangat penting bagi kita untuk bisa berjumpa minimal dengan orang yang lebih mulia dibandingkan kita. Dengan orang yang kita bisa ambil manfaatnya. Dengan orang yang bisa kita ambil nasihat-nasihatnya.
Mestinya seperti itu. Hingga akhirnya Syekh Abu Yazid itu betul-betul diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dengan seseorang yang merupakan Nabi Khidir pada waktunya. Jadi yang dimaksud Nabi Khidir pada waktunya adalah orang yang kemuliaannya itu seakan-akan kemuliaan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ya sangat sayang kepada orang-orang yang akrab dengan Allah. Nabi Khidir dikenal dengan sebutan Sayyidul Qaum, tuan bagi para sufi, tuan bagi para wali. Dan beliau sangat sayang kepada orang-orang yang berakrab ria dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah ada seorang sufi yang setiap kali mau ngajar itu ditemani oleh Nabi Khidir. Pulang dari ngajar diikuti Nabi Khidir sampai di pintu rumahnya. Kan seolah-olah lebih mulia si sufi ini sampean dari saking belas kasihnya Nabi Khidir kepada orang itu. Orang seperti Kiai Khalil Bangkalan sering didatangi Nabi Khidir sebagai wujud kasih sayang beliau kepada Kiai Khalil. Pernah suatu waktu Kiai Khalil Bangkalan kedatangan tamu. Dan tamu itu sebenarnya Nabi Khidir. Cuma kelihatan seperti seseorang yang tidak terurus. Kumuh sekali. Dan dari hidungnya itu keluar ingus itu. Keluar ingus. Nah, waktu itu Nabi Khidir disodori minuman seperti ini, diminum, tapi nggak dihabisin. Setelah itu kemudian beliau pamitan duluan. Kiai Khalil bilang kepada tamu-tamu yang ada di waktu itu, siapa yang mau minum bekasnya orang itu? Nggak ada yang mau. Kenapa? Lahiriahnya itu kumuh. Lahiriahnya itu kumuh. Bahkan keluar ingus dari hidungnya dan minum sisa orang yang beringus itu. Ya nggak ada yang mau. Karena nggak ada yang mau, beliau Kiai Khalil bilang, ya udah saya saja yang minum, katanya kan. Dihabisi sama Kiai Khalil. Terus Kiai Khalil tanya kepada para tamu itu, kalian tahu itu siapa tadi? Enggak. Itu Nabi Khidir baru saja dari Sudan terus ke sini. Dari Sudan itu mengunjungi teman-temannya itu. Setelah ngasih tahu bahwa itu Nabi Khidir, gelasnya itu direbut. Mungkin ada sisa-sisanya walaupun satu tetes itu. Direbut. Kalau ya, orang sufi saja memiliki berkah, orang wali saja memiliki berkah yang sangat jelas, apalagi kelasnya Nabi Khidir kan gitu. Nah, jadi orientasi dari kehidupan Syekh Abu Yazid Bustami adalah senantiasa diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang terkasihnya itu. Jadi kalau orang sudah merasakan bahwa barokahnya itu nyata, maka akan senantiasa menjadi lebih haus lagi untuk berjumpa dengan orang-orang ilahi itu. Lebih semangat lagi. Jadi gitu. Jadi karena itu ya, kita ketemu dengan siapa-siapa saja yang kita bisa mengambil manfaatnya, nikmati adanya pertemuan itu. Nikmati. Mungkin orang itu tidak terkenal alim, tidak bisa berceramah, tapi orang itu jelas memiliki akhlak yang terpuji sebagai pantulan dari akhlaknya Nabi, memiliki jiwa yang basah dengan zikir. Lah temui itu kayak gitu, itu temui. Jadi hasrat kita berarti ke depan itu apa? Harus merupakan langkah konkret dari berdekat diri dengan Allah lewat perantara perjumpaan dengan orang-orang yang diberkati itu. Nah, terus Syekh Abu Yazid Bustami itu ketemu dengan seorang syekh yang tubuhnya itu ceking seperti hilal. Seperti masih tanggal muda itu loh. Itu kan ibaratnya bulan yang sangat kurus itu tanggal muda itu. Ceking seperti hilal. Dan ternyata
pada orang yang dijumpai oleh Abu Yazid Bustami itu, di situ ada kemegahan para lelaki ilahi. Jadi orangnya ceking, tapi ketika menyaksikan auranya, menyaksikan derajat rohaninya, orang yang ceking itu seperti menyimpan kemegahan para lelaki rohani. Bukan hanya satu laki-laki, tapi para lelaki rohani. Jadi satu orang berkualitas banyak, gitu loh. Jadi ada ya, satu orang kualitasnya orang sekampung itu ada. Satu orang kualitasnya orang sedesa ada. Satu orang kualitasnya orang sekota itu ada. Bahkan Nabi Ibrahim itu adalah karena ummatan qanita. Jadi satu orang kualitasnya kualitas umat sebanyak-banyaknya itu. Satu orang padahal. Kita tahu juga di dalam salah satu hadis bahwa Abu Bakar Siddiq itu imannya kalau ditimbang dengan iman orang lain seluruh dunia masih lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Itu satu orang kan untuk seluruh manusia itu. Nah, berjumpa dengan orang seperti itu serupa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat kepada orang seperti itu berarti dekat dengan hadiratnya. Kebalikannya tentu saja jauh dari kekasih Allah, sejatinya orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada di dalam diri kita adanya semangat untuk memperbaiki diri, untuk menaikkan taraf martabat rohani diri dengan cara berjumpa dengan orang-orang yang disucikan oleh Allah, diberkati oleh hadiratnya. Kalau tidak kunjung berjumpa, banyak-banyaklah bertawassul kepada orang-orang suci. Nanti lama-lama akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan untuk berjumpa beneran. Banyak-banyak tawassul. Siapa tahu diri ini ibaratnya masih belum tergarap. Kalau belum tergarap, ya belum pantas. Jadi garap diri dulu dengan banyak tawassul kepada orang-orang ilahi, nanti akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tiap malam bermimpi para wali. Bermimpi para wali tiap malam. Orang seperti Imam Malik setiap hari bermimpi Nabi. Setiap hari. Loh, itu kan sama saja kalau begitu ya. Jadi petualangan itu bisa secara fisik, bisa secara rohani. Dan kalau kita belum bisa melaksanakan petualangan secara fisik, lakukan petualangan secara rohani. Banyak-banyaklah tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak sekali nama-nama orang suci di dalam sejarah kehidupan ini. Banyak sekali. Siapapun yang kita kenal perlu kita tawassuli dari kalangan orang-orang suci itu. Jadi makin lama makin dibukakan jalan oleh Allah Ta'ala untuk betul-betul berjumpa secara hakiki. Baik lewat mimpi maupun lewat kenyataan. Gitu. Karena ada itu syekh yang ceking itu makfufal basar, buta ternyata. Jadi ya, ada orang lahiriahnya itu buta, tapi batinnya menyaksikan apa saja. Sehingga yang buta itu kemana-mana tidak seperti buta orang yang berpegang kepada tongkat. Tidak seperti si buta itu. Di Mesir itu ada sebuah gunung, namanya itu Gunung Lukam. Gunung Lukam ini merupakan tempat para wali. Sudah terkenal sebagai tempatnya para wali, Gunung Lukam ini. Suatu saat ya, ada seorang sufi yang berjumpa dengan seseorang yang orang itu sudah 30 tahun lebih tidak pernah menyaksikan orang yang dijumpai ini loh. Nah, orang yang 30 tahun tak pernah berjumpa dengan orang itu kemudian bilang kepada si sufi, "Nak," katanya, "rupanya engkau sudah tersesat jalan. Kok bisa nyampe di sini?" katanya. Dan si sufi itu memang bingung, ini di mana? Kok tiba-tiba ada di tempat seperti itu? Kemudian
Orang yang tadi tidak berjumpa dengan siapapun selama 30 tahun lebih, ngasihkan tongkat. Pegang ini katanya. Ketika tongkatnya itu dipegang, orang ini kemudian digerakkan oleh tongkat ini sampai ke rumahnya semula. Berada di mana? Berada di Baghdad. Rumahnya semula. Nah, setelah itu kemudian tongkat itu jadi hilang. Betapa hebatnya loh ya. Yang ngantarkan tidak usah si wali yang 30 tahun tidak berjumpa orang. Nggak usah itu. Tongkatnya saja bisa mengantarkan. Coba kita bayangkan. Tongkatnya saja bisa mengantarkan seperti itu. Apalagi orangnya. Orangnya itu berarti apa? Menyaksikan seluruh alamat di alam semesta ini. Menyaksikan. Betapa memang kenyataan ada orang-orang ilahi, ada orang-orang yang memang disucikan oleh Allah Ta'ala, itu diberkati hidupnya, itu ada. Carilah orang seperti itu. Penghormatan kita kepada orang seperti itu sejatinya adalah takzim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menemukan kehadiran Allah Ta'ala di orang seperti itu. Di orang seperti itu. Coba ya, kalau pernah menyaksikan Habib Abu Bakar di Nganjuk itu, keseluruhannya itu kehadiran Allah. Jadi betapa sangat pentingnya ya kita memiliki relasi-relasi rohani yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalbuhu, adapun hatinya Syekh yang ceking itu ka'annau syamsu, seakan-akan matahari. Jadi ketika orang yang penglihatannya itu tajam menyaksikan hatinya, matahari ini matahari. Bahkan ini lebih bercahaya dibandingkan matahari di langit di siang hari sana. Lebih bercahaya. Itu yang kata Maulana Rumi. Seorang pecinta yang begadang sepanjang malam sampai akhirnya wajahnya itu pucat. Pucatnya wajah itu sanggup menjadikan rembulan dan matahari merasa malu di hadapannya. Jadi kalau begadang sepanjang malam, kenapa? Karena menanggung beban cinta yang begitu beratnya. Itu berarti walaupun orang seperti itu pucat, pucatnya itu lebih cemerlang dibandingkan dengan rembulan dan matahari. Lebih cemerlang. Seorang sufi itu ya, yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu aneh. Kadang tidak kuat mengangkat barang-barang seperti 2 kilo, 3 kilo, tapi menanggung beban cinta yang lebih berat di gunung kok kuat. Loh, mau menanggung beban cinta itu berat loh, berat itu. Tapi ketika orang sudah merasakan betapa pedihnya menanggung beban cinta, orang itu tidak ingin terlepas selamanya dari beban cinta itu. Wa ka'annahu, dan seakan-akan itu Syekh yang ceking itu filun, ialah seekor gajah, ro'a yang menyaksikan itu gajah al-Hinda pada India fil manami, di dalam mimpi. Gitu ya. Jadi ada satu kepercayaan ya, bahwa kalau gajah itu bermimpi India, maka gajah itu tergila-gila untuk datang ke sana. Ini sebuah gambaran ya. Sebuah gambaran dari orang yang betul-betul jatuh cinta. Yang tidak ingin dibatasi oleh jarak antara si pecinta ini dengan kekasihnya. Tidak ingin dibatasi jarak antara si pecinta dengan Allah Ta'ala. Jadi sampai apa? Sampai terekspresikan itu seperti orang tergila-gila gitu. Jadi kalau Syekh Abu Yazid Bustami berjumpa dengan orang yang hatinya seakan matahari, yang kerinduannya kepada Allah seakan-akan gajah yang bermimpi tentang India, maka di saat itu sesungguhnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami lebih berbahagia dibandingkan mendapatkan harta karun seberapapun. Lebih berbahagia. Itulah hakikat dari harta karun yang sebenarnya. Ketemu dengan orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya suatu saat kita ketemu karena diajak seseorang, belum ada getaran, jangan katakan rohani orang itu temaram. Jangan katakan rohani orang itu tidak begitu terang. Jangan.
Kita saja yang belum dibukakan mata batin untuk menyaksikan terang benderangnya rohani orang ilahi itu. Jadi ya, kan bagi orang yang tidak memiliki penglihatan yang bagus, orang itu kan mana tahu ada orang tampan di depannya. Wong penglihatannya masih terpicing-picing kok. Kayaknya sama saja itu. Terpicing-picing kayak gitu. Ya sama saja wong penglihatannya belum jelas. Ketika penglihatannya itu jelas, maka menjadi nyata. Oh, ini rupanya bukan manusia, ini malaikat. Seperti penglihatan perempuan-perempuan Mesir. Ketika menyaksikan Nabi Yusuf, mahadza basyara, ini bukan manusia katanya kan. Dari saking gantengnya Nabi Yusuf, in hadza illa malakun karim. Ini adalah malaikat yang dimuliakan ini. Ini bukan manusia. Takjub kenapa? Karena perempuan Mesir adalah orang-orang yang penglihatannya itu sehat sehingga bisa menyaksikan kegantengan Nabi Yusuf itu. Jadi kalau penglihatannya masih belum bagus, ya muncul kesimpulan ini kayaknya sama saja. Sama saja. Ya Roh, menyaksikan itu Syekh Abu Yazid. Wa huwa saraya, adapun itu Syekh Abu Yazid, maghmadul ainain ialah menutup mata. Maghmadul ainain ialah menutup mata. Naiman seraya tidur, mi'atan kepada 100 minat tarbi dari adanya kegembiraan. Walaupun perjumpaan Syekh Abu Yazid itu dalam mimpi, tapi seolah-olah mendapatkan 100 macam kegembiraan. Wow, 100 macam kegembiraan, masing-masing kegembiraan itu melimpah ruah, tak terukur kegembiraan itu. Jadi kalau kita ingin merasakan gembira yang hakiki, bergembiralah karena merasakan dekatnya Allah Ta'ala. Itu kegembiraan yang sebenar-benarnya. Kalau kegembiraan yang lain, itu hanyalah merupakan pantulan-pantulan kecil. Kegembiraan yang lain, tadi kita berbuka puasa, gembira, itu pantulan kecil itu. Pantulan kecil. Coba, bagaimana gembiranya kita berjumpa dengan orang-orang ilahi yang seluruh diri orang itu menunjuk kepada Allah Ta'ala. Jauh lebih bergembira. Jadi kegembiraan rohani adalah kegembiraan yang hakiki. Kegembiraan yang lain hanyalah merupakan pantulan-pantulan semata. Wa indama yaftauha la yaraha. Wa indama yaftahu, dan manakala membukakan itu Syekh Abu Yazid terhadap itu ain mata, la yaraha tidak melihat itu Syekh Abu Yazid terhadap itu mi'atun minat tarbi wa hadza huwal ajbu, ini adalah menakjubkan. Jadi itu kan di dalam mimpi. Ketika membukakan matanya, tanda bahwa beliau itu bangun, kok tidak ada lagi. Ya gitulah ya. Coba kita dalam mimpi sudah kadung senang karena mau dikasih uang 1 kardus, senang banget. Pas ketika mau menerima, bangun ternyata berhenti sengenengnya. Oh ternyata mimpi itu. Mimpi. Artinya apa itu? Di dalam alam mimpi, orang lebih leluasa berjumpa dengan segala sesuatu yang tidak ditemukan di alam jaga. Kenapa? Karena di alam jaga, orang itu dibatasi oleh persepsi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah, apa iya tiba-tiba ada orang memberikan uang 1 kardus, pikiran kita menolak, ya nggak ada, itu harus kerja dulu itu, kan gitu. Jadi sudah dibatasi oleh persepsi kita, oleh anggapan kita. Nah di alam tidur, persepsi itu lepas semua. Karena itu banyak mimpi-mimpi orang yang tidak dipahami, yaitu persoalannya. Jadi di alam tidur itu lebih leluasa. Kita tidak dibatasi oleh apapun, mimpi-mimpi aja, walaupun mimpi itu tidak masuk akal. Tapi di alam kenyataan tidak. Kenapa? Karena kita membatasi luasnya diri kita sendiri. Dibatasi oleh apa? Oleh persepsi dan kebiasaan. Biasanya cuma ketemu ini, ketemu itu. Mana mungkin dapat ini dan itu, kan gitu. Jadi
itu yang menunjukkan kepada kita bahwa betapa lepasnya kita, merdekanya kita dari adanya pembatasan-pembatasan yang kita lakukan. Itu adalah hakikat dari keleluasaan dan kemerdekaan diri kita. Jadi kalau orang ya sampai bisa menjadikan alam jaganya seluas alam tidurnya, maka itulah wali di antara para wali yang paling hebat di hadapan Allah Ta'ala. Jadi Nabi kita bersabda, An-nasu kulluhum niyamun. Manusia itu tidur. Fa idza matu intabahu. Ketika manusia itu mati, maka manusia itu akan menjadi sadar. Nah, apa maksudnya mati? Mati dari keterbatasan nafsu. Mati dari keterbatasan persepsi. Bangun yang hakiki. Ketika bangun yang hakiki, menyaksikan Allah Ta'ala berpendar-pendar lewat segala sesuatu. Jadi kalau sampai sekarang kita tidak menyaksikan Allah lewat segala sesuatu, walaupun bangun, hakikatnya tidur kita. Hakikatnya tidur. Fa idza matu intabahu. Karena itu matikan hasrat-hasrat buruk kita. Matikan nafsu-nafsu kita yang sia-sia, maka kita nanti akan mengalami bangun yang hakiki. Ketika bangun yang hakiki, kita akan bertanya sebagaimana seorang sufi bertanya, mana makhluknya? Wong semuanya ini sudah kelihatan kehadiran Allah Ta'ala. Makhluknya mana coba? Itu karena sudah bangun secara hakiki. Wa katsirum minal ajaib. Betapa banyak minal ajaib dari berbagai macam keajaiban tatadihu menjadi nyata itu ajaib finam di waktu tidur. Banyak sekali di waktu tidur itu keajaiban-keajaiban. Masa mimpi ini, mimpi itu kan itu. Ruang mimpi itu kan sesungguhnya juga merupakan alam kita itu. Cuman alam kita yang luas, yang tidak dibatasi oleh persepsi kita, oleh akal kita. Luas. Karena itu banyak keajaiban-keajaiban kita saksikan di dalam mimpi itu. Dan kita menjadi tak sepenuhnya mengerti. Tak sepenuhnya mengerti. Wal qalbu adapun hati athna'an naum di waktu itu tidur yasbahu ialah jadi itu hati kutan ialah ventilasi. Ketika kita tidur hati menjadi ventilasi. Ketika kita bangun hati tertutup. Karena dibatasi oleh akal. Jadi di saat tidur, hati itu kemudian memiliki pintu yang terhubung dengan cakrawala keilahian. Hati itu. Sehingga orang menjadi luas hidupnya ketika tidur. Menjadi luas hidupnya ketika tidur. Jadi karena itu ciptakan adanya keterbatasan diri kita itu penuh dengan ventilasi. Walaupun ya tidak pernah terjadi, tapi harus kita ciptakan. Contoh ya, Syekh Abu Turab An-Nashabi berada di sebuah padang pasir dan tidak membawa bekal. Bekalnya cuma pengharapan langsung kepada Allah. Itu kan tidak masuk akal di akal kita. Misalnya kemana-mana bekalnya Allah itu kan. Iya kalau dikehendaki, kalau tidak kan gitu nanti. Berpikir seperti itu. Padahal kita yakin, saya yakinnya Allah Maha Pemurah. Tapi juga belum berani kemana-mana hanya berbekal pengharapan itu kan. Belum berani. Kenapa? Karena tidak bisa menyaksikan keajaiban sebelumnya itu. Nah, orang seperti Syekh Abu Turab An-Nashabi ya, pernah menyaksikan atau tidak, tetap kuat pengharapannya. Tetap kuat keyakinannya bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa untuk merubah apapun, menjadi apapun. Jadi ketika kelaparan di tengah padang pasir, tidak membawa bekal, satu-satunya bekal yang dibawa itu adalah keyakinan bahwa Allah Maha Pemurah. Di saat itu kemudian beliau menyaksikan seluruh hamparan padang pasir itu makanan yang enak-enak. Dimakan ya enak itu. Nah, apa bisa kita memiliki pengharapan dan keyakinan seperti itu? Kayaknya dibatasi oleh akal kita. Ya mana mungkin kan gitu toh. Itu harus ada orang yang ngasih, kita mampir ke rumahnya, coba
ngomong basa-basi, mungkin keluar tehnya, keluar apanya, kan gitu. Tidak langsung bergantung kepada kemurahan Allah. Padahal sangat mungkin kalau kuat pengharapan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sangat mungkin. Sangat mungkin. Dalam perjalanannya ya, Syekh Ibrahim bin Adham dari Afghanistan ke Mekah dalam perjalanannya, berjalan kaki. Ketika beliau lapar sekali, berharap kepada Allah. Kemudian beliau itu menyandarkan punggungnya kepada sebuah pohon apa saja. Ketika punggungnya digerak-gerakkan sebagai tanda menggerakkan pohon itu, yang jatuh kurma, padahal pohonnya apa saja itu. Kok bisa? Ya bisa, keyakinannya kuat kepada Allah Ta'ala. Kita kan dibatasi oleh kebiasaan-kebiasaan berpikir. Dibatasi oleh apa yang kita temukan. Ini mungkin, ini tidak mungkin. Diciptakan sendiri mungkin dan tidak mungkin itu. Padahal bagi Allah Ta'ala segala-galanya itu mungkin. Loh, jadi kita harus melakukan lompatan-lompatan. Mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Allah gitu loh. Jangan kemudian menyepelekan Allah Ta'ala karena dibatasi oleh pikirannya itu. Jadi kalau kita mengatakan misalnya kayaknya nggak mungkin gitu. Nah itu membatasi Allah itu sebenarnya. Membatasi Allah. Padahal ya sangat penting dalam perjalanan itu kita berpasrah mati-matian kepada hadirannya, bahkan sampai hidup kita yang terakhir, kekuatan kita yang terakhir. Biasanya pertolongan Allah Ta'ala itu datang kalau kita sudah lunglai. Sudah kelengar baru datang pertolongan gitu loh. Sementara sebelum kelengar kita sudah dihantui rasa takut. Kayaknya nggak bisa ini gitu. Rasa takut duluan. Nah, buang itu rasa takut. Buang itu rasa takut. Oh, Allah Ta'ala itu sangat terbukti maha pemurah kok. Dan Allah memberikan apapun kepada kita, tidak bergantung Allah kepada apapun. Nggak bergantung. Gitu ya. Jadi ini pelajaran yang tidak mudah, tapi ini bisa dijalani. Bisa kita tekuni dengan perlahan-lahan sembari kita berharap untuk diperjumpakan oleh Allah Ta'ala dengan orang-orang pilihannya. Oke. Moga-moga perjumpaan kita ini, kajian kita ini bermanfaat dan barokah untuk kita, juga untuk keluarga kita, anak cucu kita. Moga-moga sisa umur kita semakin bermartabat, bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga juga kita bermanfaat kepada sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan berumur panjang. Moga-moga anak cucu keturunan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga negeri kita Indonesia ini senantiasa damai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli